Oke, belakangan ini ada berita besar banget yang bikin Indonesia jadi sorotan dunia. Kenapa? Karena kita baru aja memutuskan buat gabung ke sebuah badan global baru yang namanya Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Nah, mari kita coba bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya di balik langkah strategis yang penuh tanda tanya ini? Kalau kita lihat sekilas, wah ini kelihatannya kayak kemenangan diplomasi yang luar biasa. Coba bayangin, di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam bareng para pemimpin dunia. Tujuannya mulia banget, bahwa perdamaian ke Gaza. Kelihatannya langkah yang bersejarah kan? Eits, tapi tunggu dulu. Pertanyaannya, beneran sesimpel itu ceritanya? Apa sih yang sebenarnya tertulis di dalam piagam perdamaian itu? Ternyata kalau kita gali lebih dalam, ceritanya jauh lebih rumit dari yang kelihatan di permukaan. Oke, sekarang kita coba kupas tuntas piagam ini. Karena begitu kita lihat tulisan kecilnya, detail-detailnya, disitulah kita nemuin beberapa hal yang sangat-sangat mengejutkan dan terus terang nggak biasa. Coba deh, lihat perbandingan ini. Awalnya, fokusnya itu jelas banget, perdamaian di Gaza, yang bahkan didukung oleh resolusi PBB. Tapi, piagam final yang akhirnya ditandatangani, misinya jadi melebar buat menyelesaikan konflik dimanapun di seluruh dunia. Dan yang paling aneh, kata Gaza atau Palestina itu bahkan nggak disebut sama sekali. Hilang begitu saja. Nah, ini dia detail pertama yang paling bikin geleng-geleng kepala. Piagam itu secara eksplisit nulis nama satu orang, Donald J. Trump, sebagai ketua perdananya. Jabatannya, seumur hidup. Dia cuma bisa diganti kalau dia mau mundur sendiri atau kalau dia udah nggak mampu. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah ada di organisasi internasional manapun. Dan jangan salah, ini bukan jabatan buat pajangan doang. Perannya ini krusial banget. Ketua Dewan ini punya kekuasaan absolut. Artinya setiap keputusan besar butuh persetujuan dari dia. Jadi nggak perlu semua negara anggota udah setuju, kalau sang ketua bilang nggak, ya udah, keputusan itu batal. Titik. Lalu berapa sih ongkosnya buat bisa dapat kursi permanen di Dewan ini? Siap-siap ya, 1 miliar dolar Amerika Serikat. Angka yang fantastis. Coba kita biarkan angka itu meresap dulu, 1 miliar dolar. Dan kalau kita konversi ke rupiah, angkanya jadi 16,7 triliun rupiah. Ya, Anda nggak salah dengar. 16,7 triliun rupiah yang diambil dari dana APBN kita. Ini komitmen finansial yang gila-gilaan. Nah, keputusan ini langsung memicu pertanyaan yang sangat mendasar. Gimana ceritanya langkah ini bisa sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang udah jadi pegangan kita dari dulu? Ini seperti ada benturan prinsip yang keras banget. Sejak kita merdeka, Indonesia tuh selalu punya pegangan, prinsip bebas aktif. Artinya, bebas kita nggak memihak blok kekuatan manapun. Aktif kita ikut serta menjaga perdamaian dunia. Ini tuh bukan sekedar kebijakan, ini udah kayak DNA diplomasi Indonesia. Ini jati diri kita di panggung global. Nggak heran, para analis langsung bersuara. Salah satunya, analis keamanan Ngasiman Joyonegoro yang bilang, diplomasi yang aktif harus berangkat dari sikap yang mandiri, bukan sekedar kehadiran formal. Intinya, jangan cuma jadi penggembira di agenda yang dibuat orang lain. Ini yang membawa kita ke dilema paling inti. Masih bisa nggak sih sebuah negara mengklaim dirinya bebas dan aktif, setia pada DNA-nya, kalau pada saat yang sama dia tunduk pada sebuah forum yang, pada dasarnya, dikendalikan penuh oleh satu orang dengan kekuasaan absolut? Ini pertanyaan yang berat banget. Perdebatan ini ternyata lebih dari sekedar soal prinsip. Ini adalah sebuah pertaruhan geopolitik. Para kritikus melihat ini bukan cuma sebagai kompromi nilai, tapi juga sebagai sebuah kesalahan perhitungan strategis yang fatal di panggung dunia. Jadi, perdebatannya tuh pecah jadi dua kubu. Pemerintah berargumen, kita harus ada di dalam ruangan itu, biar bisa ikut mempengaruhi keputusan. Tapi para kritikus melihatnya dari sudut yang beda banget. Justru dengan ikut, kita malah ngasih stempel sah, ngasih legitimasi ke sebuah mekanisme yang jelas-jelas nggak adil dan nggak sesuai kepentingan kita. Para analis juga nunjukin beberapa ongkos strategis yang harus kita bayar. Ada risiko kita kehilangan peran sebagai penyeimbang global yang selama ini dipercaya. Kita juga bisa dianggap merusak tatanan multilateralisme yang ada. Dan yang lebih parah, kita kehilangan konsistensi norma, aset utama diplomasi kita, dan akhirnya cuma jadi pengikut, bukan lagi pembentuk agenda dunia. Firdika Rizky Utama dari para sindiket merangkumnya dengan sangat tajam. Negara menengah yang bertindak seperti kekuatan besar tanpa kapasitas pendukung akan selalu berada pada posisi reaktif. Gampangnya gini,
Jangan sok-sokan main di liga besar kalau kita belum siap. Nanti malah kita yang jadi bulan-bulanan. Oke, dari tadi kita ngomongin geopolitik yang mungkin kedengeran agak jauh ya. Sekarang, yuk kita tarik perdebatan ini ke hal yang lebih nyata, lebih dekat dengan kita semua. Mari kita bicara soal harga yang harus dibayar di dalam negeri. Masih ingat angka ini? 16,7 triliun rupiah. Ini uang rakyat loh. Uang yang sangat besar yang bisa dialihkan untuk hal-hal yang mungkin jauh lebih mendesak di dalam negeri, kayak pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar. Dan kontrasnya itu bikin hati miris. Di saat yang sama, ada laporan berita tentang tragedi seorang anak umur 10 tahun di NTT yang sampai mengakhiri hidupnya karena nggak mampu beli buku dan pulpen. Coba deh kita sandingkan. 16,7 triliun rupiah buat satu kursi di Dewan Internasional dengan sebuah tragedi yang lahir dari kemiskinan ekstrem. Pertanyaan soal prioritas negara kita jadi terasa sangat menusuk dan personal, kan? Jadi, kita sampai di kesimpulan, seluruh perdebatan ini pada dasarnya bisa kita ringkas jadi satu pertanyaan fundamental dengan pertaruhan yang sangat tinggi. Apakah langkah ini adalah sebuah pragmatisme atau justru sebuah bahaya besar? Oke, ini dia ringkasannya. Di satu sisi ada argumen yang pro. Ini adalah langkah pragmatis untuk dapat pengaruh, ini komitmen untuk perdamaian Gaza, dan mungkin ini satu-satunya pilihan yang ada. Tapi di sisi lain, argumen yang kontra bilang, ini pengkhianatan terhadap prinsip bebas aktif, ini jebakan geopolitik, dan harga finansial serta moralnya terlalu mahal untuk kita bayar. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah bergabung dengan Dewan Perdamaian ini adalah sebuah langkah real politik yang memang perlu diambil di dunia yang serba rumit ini, ataukah ini adalah sebuah kompromi berbahaya yang mengorbankan kedaulatan, prinsip, dan juga masa depan Indonesia? Jawabannya akan menentukan arah diplomasi kita di tahun-tahun mendatang.